Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أيها الأحبة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kala. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin sekalian, ya kita lanjutkan kajian rutin selama bulan Ramadan kita, itu membahas kitab Min Akhta'ina fi Ramadan. Ya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan ke-9. Beliau mengatakan min akhta'ina nahwa abna'ina fi Ramadan. Di antara kesalahan-kesalahan kita nahwa abna'ina, terhadap anak-anak kita, ya, di dalam bulan Ramadan. Ada beberapa kesalahan yang hendaklah kita perbaiki bersama, ya. Yang pertama kata beliau, poin pertama, adamul ihtimami bisaumil abna. Itu sebagian orang tua yang tidak peduli, ya, dengan puasa anaknya. Nah, ada sebagian orang tua yang tidak peduli dengan puasa anaknya, ya. Artinya anaknya dibiarkan saja, tidak dididik untuk berpuasa, anaknya tidak puasa dibiarkan saja, ya. Maka ini kata beliau adalah kesalahan, ya. Fanajidu minal aba' man yatruk abna'ahu fala yunkir alaihim wala ya'muruhum bisalatin wala bisaumin. Maka kita dapati sebagian orang tua ada yang membiarkan anak-anak mereka, tidak mengingkari perbuatan anak-anak mereka, tidak menyuruh anak-anak mereka untuk salat, untuk puasa. Wa hadza khata'un, dan ini kesalahan kata beliau, ya. Fayanbaghi alaihim an ya'muru abna'ahum bis-shiyam indal bulugh. Maka wajib bagi seorang bapak ataupun seorang ibu, ya, untuk memerintahkan anak-anak mereka berpuasa kalau sudah baligh, ya. Nah, kalau belum baligh maka wajib untuk dididik. Tidak diperintahkan dengan keras, tapi wajib bagi seorang atau orang tua untuk mendidik anaknya, ya. Wa anna hadza wajibun alaihim, dan ini wajib bagi mereka. Wal asl fi dzalika qauluhu ta'ala, dan dalilnya tentunya kalau anak itu sudah baligh adalah kewajiban puasa itu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Adapun kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik anaknya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Naam. Sebagaimana juga diriwayatkan dari sebagian sahabat, ya, mereka dahulu memerintahkan anak-anak mereka, ya, memerintahkan anak-anak mereka untuk berpuasa, ya. Naam. Faqarrara Umar ibn al-Khattab, ya, fi Ramadan. Umar ibn al-Khattab pun seperti itu, ya, mendidik, ya, menetapkan tentang bahwasanya orang tua itu hendaklah mendidik anak-anak
mereka. Bahkan kalau anak-anak itu tidak puasa, itu Umar ngasih keputusan agar dipukul. Ya, sebagaimana anak-anak kecil kalau sudah usia 10 tahun disuruh sholat masih enggak mau, maka boleh dipukul. Begitu juga puasa, karena sama-sama rukun Islam. Ya, Allahu a'lam. Fa Umar radhiyallahu an wabbakha hadzal ladzi aftar. Umar bin Khattab ya pernah mencela orang yang berbuka ya atau ya tidak berpuasa. Faqala kaifa tuftir wasibyanuna siyam. Bagaimana engkau berbuka tidak berpuasa sedangkan anak-anak kita berpuasa, ya. Naam, dan beliau menghukum orang yang enggak berpuasa dengan ta'zir, ya, itu dipukul sampai 80 cambukan oleh Umar bin Khattab. Naam, ini ijtihad dari beliau. Ya, jadi anak-anak juga kalau dididik usia 10 tahun enggak mau sholat, enggak mau puasa, itu boleh dipukul, tapi dengan pukulan yang mendidik, ya. Naam. Allahu a'lam. Jadi ini kesalahan, ya, tidak perhatian terhadap anak kita. Naam. Kemudian poin berikutnya kata beliau adalah yang kesalahan juga adalah ilzamul abna bisyam. Itu mewajibkan. Nah, kalau tadi kita katakan melatih, ya. Melatih itu dianjurkan, tapi mengharuskan anak kecil untuk berpuasa ini juga salah. Ya, jadi jangan sampai kita terjatuh kepada dua kesalahan ini atau salah satunya. Ya, ada orang yang benar-benar enggak mendidik anaknya, dibiarkan, ini keliru, Pak. Ya, biarkan saja, saat kasihan masih kecil. Nah, ini salah. Ya, ada lagi orang yang berlebihan, seakan-akan mewajibkan puasa kepada anaknya yang masih kecil. Ini juga salah. Ya, kata beliau ilzamul abna bisyam, mengharuskan anak-anak untuk berpuasa. Wa hadza khata'un, ini kesalahan. Fa innahu la yajuzu syar'an ilzamuhum bisyam. Anda tidak diperbolehkan secara syar'i mewajibkan, mengharuskan mereka untuk berpuasa madama anna as-sabi lam yablugh, selama dia belum baligh, li'annahu la yata'allaq bi af'alihi ithmun, karena dia belum berdosa. Ya, belum berdosa anak kecil itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalathin, pena catatan amal itu diangkat dari 3 orang, di antaranya adalah anis saghiri hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia baligh, ya. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, poin berikutnya di antara kesalahan juga adalah tarkul abna fi ba'dil ahayin 'inda wasailil lahwi ka tilfaz wal video wal fadaiyat wa ashritatil ghina wal majallatil habitah, ya, wa ghairi dzalika. Itu membiarkan anak-anak kita itu dibiarkan apa? Bermain dengan wasailul lahu. Ya, permainan-permainan yang melalaikan seperti televisi, ya, atau video-video yang melalaikan, kata beliau. Dibiarkan saja, tiap hari kerjaannya nonton TV, ya. Boleh enggak saat anak-anak nonton video? Boleh-boleh saja. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, nah ini yang jadi masalah. Ya, dibiarkan di depan TV atau video-video, ya, laptop, HP dan seterusnya. Biarkan terus-menerus, jangan dididik. Ya, ada saatnya dia diperbolehkan, ada saatnya dia tidak diperbolehkan, ya. Ya, kalau Ustaz Yasir kan beliau menyampaikan, ya, jangan pula kita halangi, benar, ya. Tidak masalah, perkenalkan dengan HP, karena suatu saat pasti dia akan bersinggungan dengan HP. Ya, kenalkan, cuma dibatasin, dididik, ajarkan. Nah, ini boleh, ini enggak boleh. Kasih tahu. Ya, ini boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, nah itulah tugas kita sebagai orang tua, ya. Apalagi kalau dibiarkan anak tersebut mendengarkan musik-musik, ya, membaca majalah-majalah yang merusak akhlak dan seterusnya. Ini tidak diperbolehkan, ya. Ini kesalahan juga sebagian orang tua banyak yang lalai. Ingat sabda Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin, ya. Di antum ditanya, bagaimana antum mendidik istri antum, mendidik anak-anak antum, ya. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan siapkan pertanyaan jawaban tersebut dengan amal yang kita lakukan di dunia. Enggak bisa ngeles kita, ya. Ketika ditanya oleh Allah enggak bisa ngeles. Ya. Gimana ente mendidik anak ente di dunia? Oh ya Allah, saya ajarkan dia apa? Baca Quran, saya ajarkan dia ini. Kadzabta. Allah Maha tahu, enggak akan bisa berbohong. Ya. Selama di dunia antum itu apa? Membiarkan anak antum main saja, enggak karu-karuan, enggak pernah dididik, dibiarkan dia seperti ini seperti itu, melakukan kemaksiatan. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Naam. Poin berikutnya kata beliau, nasma' minal ba'dhi anna hunaka minal aba' yamna ibnahu minas siyam. Kita dengarkan ada sebagian orang tua kata beliau yang justru melarang anaknya untuk puasa. Ini enggak normal akalnya orang tua seperti ini. Anaknya sudah mau puasa, abi umi pokoknya adik mau belajar puasa baru 6 tahun. Jangan dek, nanti kamu sakit. Bapaknya ini blow on. Ya, ini enggak benar ini. Ada yang korslet di otaknya. Anaknya sudah mau belajar, dia malah menghalang-halangi. Jangan. Bagus, subhanallah ada anak kecil yang dia mau belajar, ajarkan. Ustaz, kasihan saat antum, lebih kasihan mana, anak antum sakit atau masuk neraka? Ya, ini ada orang tua yang kadang-kadang akalnya pendek, nggak masuk nih. Ya, anaknya apa? Sholat subuh dibiarkan, kasihan saat masih ngantuk, ya, dingin kena air wudu. Ente lebih kasihan itu daripada dia masuk neraka nanti. Ya, kalau nggak dilatih dari kecil sampai besar dia kebiasaan, Pak. Ya, maka dari kecil dilatih dan terus dilatih. Ya. وهذا خطأ وإن كان الابن عنده من القدرة التي تجعل أن يتحمل ويطيق الصيام فإن على الأب أن يحثه ويرغبه على الصيام. Kalau anak kecil kata beliau itu punya kemampuan yang menjadikan dia bisa berpuasa, maka seorang bapak harusnya malah menganjurkan, ya, menganjurkan, disemangati. Malah kalau bisa adik kalau puasa full nanti abi kasih hadiah. Apa abi? Mobilan. Ya, nggak masalah dikasih motivasi. Anak kecil nggak masalah Pak. Ya, cuma kalau anak kecil yang udah jenggotan nggak boleh lagi seperti itu. Nanti syirik jatuhnya. Ya, tapi kalau anak kecil yang belum balik nggak masalah. Ya, nggak masalah dikasih seperti ini. Begitu juga kan para sahabat mendidik anak mereka dikasih mainan dan seterusnya, ya kan? Itu biasa. Ya, wallahu alam bissawab. Kemudian di antara poin kesalahan juga ada jahlu ba'dil aba illa man rahimallah, kebodohan atau ketidaktahuan sebagian orang tua kecuali yang Allah rahmati, inda bulughi ibnihi athna nahari Ramadan, yaitu ketika ada anak mereka yang balik di tengah-tengah bulan Ramadan. Gimana? Ya, kalau anak antum balik di tengah-tengah bulan Ramadan. Fa naqulu billahi ta'ala taufik, maka kami katakan kata beliau ada beberapa hal. Yang pertama, idza kana al-ibnu sha'iman qabla al-bulugh, ya, kalau seandainya anak kita itu dalam keadaan berpuasa, belum balik dia, ya, fa innahu yastamirna, ketika di tengah-tengah puasa dia balik, balik, ya, misalnya tidur siang nggak taunya tiba-tiba dia mimpi basah, tiba-tiba balik. Apa kata Allah? Fa innahu yastamiru ala saumihi ba'dal bulugh, maka dia lanjutkan puasa dia. Maka puasa dia yang setengah hari tadi waktu dia masih belum balik itu sunnah, ketika balik sudah wajib, ya, diteruskan seperti itu. Idza lam yakun shaiman, apabila dia enggak berpuasa karena masih belum balik, di tengah-tengah hari dia balik, gimana? Maka kata beliau, fa innahu alaihi fi hadhil hala al-imsak anil akli wasyurbi wujuban. Maka setelah dia balik tadi dia harus menahan diri dari pembatal puasa, makan, minum dan yang lainnya. Wajib kata beliau, ya, karena dia sudah menjadi orang yang mukallaf. Ya, Allahu a'lam. Naam. Jadi itu kalau anak kita sudah balik, ya. Kemudian kata beliau, di antara kesalahan juga adalah anna hunaka man yujibul qada 'ala as-sabi ihtiyatan. Bahwasanya ada sebagian orang tua yang nyuruh anaknya untuk mengqada puasa padahal anaknya belum balik. Ihtiyatan, berhati-hati katanya. Ini salah. Anak kecil yang belum balik dia enggak puasa, nanti enggak usah disuruh qada, Pak, ya. Enggak usah disuruh qada karena belum wajib, ya. Mengqada itu bagi yang wajib, ya. Adapun anak kecil yang belum balik, maka dia tidak wajib untuk mengqada puasa yang dia tinggalkan. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah pembahasan yang terakhir, ya, itu di sini yang ke-10. Langsung kita lompat, ya, sebenarnya ini pembahasan sebenarnya yang ke-17. Ya, karena masih banyak pembahasan, tapi langsung ana sampai ke sini aja yang terakhir ini. Pembahasan ke-10 yang kita pelajari, tapi di buku ini pembahasan yang ke-17. Apa kata beliau? Yaitu minal akhta'i ba'da syahri Ramadan. Itu di antara kesalahan-kesalahan yang terjadi setelah selesai bulan Ramadan, ba'da syahri Ramadan, ya. Yang pertama,
ba'da hadha syahr najidu aktsara as-sha'imin yafturun 'anil ibadah lillahi wahdah. Ya, setelah selesai bulan Ramadan kita dapati sebagian besar kaum muslimin yang tadinya berpuasa rajin ibadah di bulan Ramadan futur dari ibadah setelah bulan Ramadan. Ini kesalahan besar. Ya. Futur sudah San. Kami kan alhamdulillah udah banyak nabung pahala San. Selama bulan Ramadan udah banyak nabung pahala. Sudah berpuasa sebulan penuh, dosa diampuni San. Sudah qiyamul lail sebulan penuh, dosa diampuni. Ya, insyaallah kami juga sudah qiyam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena 10 terakhir kami sholat tarawih terus. Jadi insyaallah diampuni. Udah banyak dosanya, pahalanya. Ya, udah banyak dosa yang diampuni. Ya, sekarang mau waktunya istirahat dari ibadah. Subhanallah. Ini kesalahan. Ya, ibadah itu enggak mengenal kata istirahat kecuali sampai kita mati. Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ya, Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum." Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Dan banyak dalil-dalil dari Al-Quran yang memerintahkan kita untuk beribadah, ya. Maka jangan futur meskipun Ramadan sudah selesai. Terus kita sembah Allah, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya kata beliau, jahlu aghlabis shaimin. Ketidaktahuan, kebodohan sebagian besar orang yang berpuasa, annahu bimujarradi intihai syahri Ramadan lam yusra' ba'dahu siyam. Bahwasanya dia beranggapan setelah selesai bulan Ramadan maka tidak ada puasa yang disyariatkan lainnya. Selesai, seakan-akan puasa itu hanya di bulan Ramadan. Dan ini anggapan sebagian besar orang awam. Benar enggak? Orang awam tuh pokoknya puasa tahunnya di bulan Ramadan. Enggak paham dia mau puasa Ayyamul Bid, mau puasa Senin Kamis, apalagi Daud, ya berat sekali. Nah, padahal banyak puasa-puasa sunnah. Setelah selesai bulan Ramadan, ada puasa yang paling dekat. Puasa sunnah yang paling dekat apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Tapi ingat, syaratnya diselesaikan dulu puasa Ramadannya, baru boleh puasa Syawal, ya. Yang ada batal kemarin diqadha dulu, nanti baru puasa Syawal 6 hari saja. Enggak harus berurutan. Boleh enggak berurutan, ya. Hari ini puasa, besok enggak, lusa puasa, besoknya lagi enggak, ada masalah. Intinya di bulan Syawal, ya. Apa keutamaannya? Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, penuh, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun full, ya. Allahu alam. Ada lagi nanti puasa Arafah. Selesai Syawal, Zulqa'dah, selesai Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu ada puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Pahalanya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, ya. Selesai Zulqa'dah masuk Zulhijjah ada puasa Asyura. Ya. Pahalanya menghapuskan dosa setahun yang lalu, subhanallah, ya. Nah, dan ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid, ya. Nah, jadi banyak puasa-puasa sunnah yang bisa kita kerjakan. Poin berikutnya di antara kesalahan juga kata beliau adalah tarkul qiyam bihujjah annal qiyam faqat fi syahri Ramadan. Sebagian besar kaum muslimin itu lupa dengan salat malam. Ya, dia pahamnya salat malam itu hanya di bulan Ramadan. Salat tarawih itulah dia pahamnya. Selesai Ramadan seakan-akan enggak ada lagi salat malam. Ini bukan hanya orang awam, ya. Banyak di antara penuntut ilmu pun yang seperti itu. Selesai Ramadan selesai, ya. Nah, ingat, nanti di malam takbiran ini enggak ada tarawih misalnya. Kalau sudah ada pengumuman dari pemerintah besok hari raya, malam ini bertakbir, enggak ada tarawih. Lihat malam ini kira-kira gimana? Ya, tidur pula sampai besok subuh baru bangun atau gimana? Ya, kebanyakan orang enggak ada, sudah enggak ada qiyamul lailnya, selesai.
tarawih selesai, the end, ya, tamat sudah. Selesai tarawihnya, selesai tahajudnya, salat malamnya. Padahal ada salat malam itu terus ada sepanjang tahun, ikhwan, ya. Kalaupun antum nggak bisa 11 rakaat, Ustadz, anak ini bisa 11 rakaat kalau imamnya Ustadz. Ya, kalau anda baca sendiri, ya paling yang dihafal cuma 3 kul, ya. Gimana? Ya sudah 3 rakaat, Pak. 2 rakaat, rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat kedua kul a'udzu birabbil falaq, rakaat ketiga kul a'udzu birabbin nas. 3 rakaat lebih bagus, ya. Antum rutin terus 3 rakaat sampai Ramadan berikutnya 11 rakaat lagi daripada 11 rakaat tapi cuma bulan Ramadan saja, seterusnya nggak ada sholat lagi. Terus dijaga, ya. Minimal 1 rakaat, kalaupun nggak bisa 3 rakaat, tapi 3 rakaat itulah bagus sudah, ya. Kalaupun masih nggak bisa, ya sudah 1 rakaat, paling minimal 1 rakaat. Kalau masih nggak bisa, keterlaluan. Masa 1 rakaat nggak bisa? Selesai sholat isya, ba'diyah isya, selesai ba'diyah isya 1 rakaat witir, ya, masih nggak bisa, keterlaluan, Pak. Ya, mana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahu a'lam. Nah, syukur-syukur bisa 11 rakaat terus setiap malam, ya. Yang tidak punya hafalan, nambah hafalannya, ya. Inilah diantara hal yang harus kita introspeksi terus diri kita. Kita ini ngaji udah bertahun-tahun, tapi kok hafalan Quran nggak nambah-nambah, bahkan bacaan Quran kok terus terbata-bata. Antum tuh harusnya punya target, tahun ini gini, tahun ini hafalannya dari An-Nas sampai Ad-Duha, tahun depan dari Al-Lail sampai misalnya Al-Infitar, berikutnya dari At-Takwir sampai An-Naba, terus, ya. Nah, berarti berapa tahun ke depan hafal juz ammah? Nggak usah muluk-muluk, Pak. Pokoknya 3 tahun hafal Quran, nggak usah muluk-muluk. Ya, 3 tahun bisa hafal juz ammah, bagus, daripada 3 tahun lewat nggak ada nambah-nambah hafalan, ya kan? Berguyur lah, ya. Nah, bukan berguyur bahasa Indonesia, basah antum, bahasa Palembang, ya, bahasa Palembang. Nah, dikit-dikit asal bisa istiqomah di situ, nambah terus hafalan, ya. Perbaiki bacaan Al-Quran, ikhwan, ya. Tolonglah untuk diri antum sendiri, bukan untuk ana, ya, untuk diri antum sendiri. Wallahu a'lam. Jadi ketika antum salat malam itu enak, ada yang dibaca gitu loh, ya. Rakaat pertama, yang kedua baca An-Naba dibagi 2, ya. Rakaat yang berikutnya ketiga keempat An-Nazi'at bagi 2, ya. Rakaat kelima keenam At-Takwir bagi 2, ya. Rakaat ketujuh ke-8 Al-Infitar, ya, ditambah dengan misalnya Mutaffifin atau Mutaffifin dibagi 2, terus witir, selesai, masya Allah, ya, luar biasa. Nah, kemudian di antara kesalahan berikutnya kata beliau, tarkul atfal ba'da siyam bil la'bi bil murfaqat an-nariyah, yaitu membiarkan anak-anak kita selesai bulan Ramadan. Tolong Pak, anaknya dilihat Pak, suaranya. Dibiarkan anak-anak kita selesai bulan Ramadan, dibiarkan apa? Main petasan. Nah, ini banyak, ya. Jangan, anak-anak jangan dibiarkan main petasan ketika malam takbiran, Pak. Jangan, ya. Kenapa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya tentang ini, Pak. Jadi di sana pun ditanya, ya, kepada beliau. Beliau mengatakan enggak boleh. Ada 2 alasan. Yang pertama kata beliau annaha idha'atun lil mal, bahwasanya dia termasuk buang-buang harta. Ya kan, enggak ada manfaat. Beli duit dibakar, cetar selesai. Ya. Maka ini menyia-nyiakan harta. Yang kedua, anna fiha adhiyatan linnas bi aswatiha, bahwasanya bisa mengganggu orang lain dengan suaranya, centum-centum, ya. Dan ana termasuk orang yang terganggu, ya, kalau ada suara seperti itu, ya. Ya cuma kita maafkanlah orang-orang yang nggak paham, kita maafkan, ya. Cuma memang terganggu, Pak, gak bisa dipungkiri, ya. Tapi kalau orang yang nggak paham kita maafkan, mudah-mudahan Allah kasih mereka hidayah. Nah, kita yang sudah paham jangan beli petasan, jangan beli kembang api. Ustaz, kembang api Ustaz, nggak ada suara Ustaz, gimana Ustaz? Ya kasihan anak-anak. Ya jangan Pak, nggak ada manfaatnya. Ya, bakar-bakar duit tidak ada manfaatnya. Ya, lebih baik simpan duit tersebut, antum belikan hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat untuk anak antum, kasih hadiah atau disedekahkan, lebih bagus lagi. Ya,
sedekahlah. Berapa sekarang percon itu berapa sekarang harganya? Berapa, Bit? Ece-ece ada tahu ya. Hah? Kalau musim satu itu misalnya berapa puluh ribu ya kan sayang. Ya, coba 50.000 dibelikan, antum taruh di sini bisa jadi apa? Satu sak semen. Senang Pak Imam. Satu orang 50.000 ya. Coba antum dikumpulkan seluruhnya daripada beli petasan. Ya, tempelkan di dinding-dinding kelas itu. Jadi pahala yang terus ngalir, Pak. Ya, daripada dibakar duit tersebut, dia nggak ada manfaatnya sama sekali. Allahu a'lam. Nah, kemudian poin berikutnya kata beliau, ihya afrahil 'id bima yusamma bil arda. Ini Anda enggak tahu ini apa, ini mungkin adat ya, adat mereka ya di Saudi Arabia, kita lewatkan saja. Naam, ya mungkin di sana, di sini enggak tahu apa maksud dari adat tersebut. Ya, ada beberapa yang itu ma'ruf di sana tapi ya di kita enggak tahu. Naam. Apa maksudnya? Kemudian kata beliau adalah yang terakhir ini, poin yang terakhir adalah al-itmi'nan bi anna al-amal maqbulan indallah. Merasa tenang, merasa nyaman bahwasanya apa? Amal ibadah antum selama bulan Ramadan itu makbul. Apa makbul? Diterima. Ya, hati-hati. Siapa yang jamin puasa antum diterima? Siapa yang jamin tarawih antum diterima? Siapa yang menjamin tilawah Quran antum diterima? Gak ada yang jamin, Pak. Jangan merasa pede. Sudah saya kan udah banyak ibadah nih Ramadan. Alhamdulillah, insyaallah saya diampuni. Insyaallah diampuni. Ya sudah, saya husnuzon boleh ya, tapi jangan merasa tenang akhirnya enggak berdoa sama Allah. Jangan berdoa, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salih a'malina. Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ulama salaf terdahulu sudah pernah kita singgung ya, mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan berdoa agar bertemu dengan bulan Ramadan. Datang Ramadan 1 bulan. 5 bulan berikutnya mereka berdoa agar ibadah mereka selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Iya. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar sampai di bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan 7 bulan. Berarti sisa 5 bulan ya kan? 5 bulan mereka berdoa kepada Allah agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk lagi 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa lagi agar bertemu dengan bulan Ramadan. Terus seperti itu. Jadi berdoa terus, jangan merasa kita pede, nyaman, ya merasa tenang kayaknya sudah diterima amal ibadah saya, dosa saya sudah diampuni, saya sekarang enggak ada dosa lagi. Buktinya apa? Buktinya badan saya ringan, ya, kayak enggak ada dosa, ya. Enggak seperti itu. Dosa itu bukan sesuatu yang nampak. Ya, mungkin badan antum ringan tapi dosa bisa jadi berat. Ada orang yang dosanya badannya berat tapi dosanya ringan. Ya, dan sebaliknya ada orang yang kurus tapi pahalanya berat seperti Ibnu Mas'ud ya kan, diejek oleh sahabat, betisnya itu kurus kecil ya, ceking seperti itu. Kata Rasulullah betis Ibnu Mas'ud ini nanti di akhirat lebih berat daripada Uhud. Ya Allah, berat. Ya, kurus tapi amalannya berat, timbangan kebaikan dia ya. Ada orang yang di dunia ini besar sekali, badannya gemuk, tapi di akhirat kelak ya amalnya enggak lebih dari sayap nyamuk. Ya, enggak lebih dari sayap nyamuk amalannya, ringan sekali. Wal iyaz billah. Allahu alam. Jadi jangan merasa nyaman. Husnuzan sama Allah boleh, ya. Berharap baik sama Allah boleh, tapi tetap harus ada rasa takut. Takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 rukun ibadah yang sangat besar, raja wal khauf. Raja wal khauf. Harus ada rasa harap, berharap amalan kita diterima, tapi jangan lupa diselingi dengan rasa takut, khawatir ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seimbangkan sehingga bisa berjalan dengan baik. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kami sampaikan ya. Lebih-lebihnya saya itu dari Allah, taufik dari Allah. Kurang-kurangnya Pak ya yang antum dapatkan dari ana pribadi. Ya biasa anak nih cerewet ya, apalagi mau Ramadan, lihat makanan udah habis ribut, lihat ini kotor ribut ya, maafkan saja, itu untuk kebaikan kita bersama ya. Adapun kalau kata-katanya ada yang menyinggung antum, anak minta maaf ya, betul-betul tidak ada maksud sama sekali untuk menyinggung ya, minta maaf ya dari lubuk hati yang paling dalam, mudah-mudahan antum memaafkan. Adapun kesalahan-kesalahan antum juga kalaupun ada
Ya mudah-mudahan enggak ada, sudah ana maafkan semuanya. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khairin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.